wabarakatuh. Tapi pun, ya kembali lagi bersama saya Rasna Indriani dalam dialog spesial kali ini kita mengangkat tema terkait anjloknya harga singkong yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ya Pak ya. Ya, ini dengan Bapak Hanapi dari anggota Komisi 2. Anggota Komisi 2. Bapak bisa memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat di Lampung Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Nama saya Hanafi. Kebetulan saya saat ini sebagai ketua fraksi dari Partai Nasdem, dan saya di Kabupaten Lampung Tengah sebagai ketua Komisi 2. Untuk yang pertama, ini kan menanggapi terkait anjloknya harga singkong yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Itu seperti apa nih Pak, sebagai Bapak anggota Dewan? Karena Lampung Tengah ini ada katakan kualitas singkong. Jadi kalau sampai ada singkongnya anjlok, mau nggak mau penghasilan petani mengenai singkong ini sangat minim, bahkan bisa tidak mendapatkan. Oleh itu saya menganjurkan kepada SPP atau perusahaan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini supaya bisa mempertimbangkan bagaimana supaya harga singkong ini bisa dinaikkan atau pemotongan bisa dilakukan. Untuk saat ini harga singkong sendiri berapa sih Pak? Harga singkong sendiri bersihnya sekarang hanya 500 perak sampai di masyarakat. Yang nyampe ke masyarakat itu potongannya berapa tuh Pak? Potongan sampai 30-35%. 30-35%. Itu sewajarnya harusnya berapa nih Pak potongannya? Sewajarnya itu 10-15 lah. 10-15%. Saya juga penghasilan petani juga dari singkong ini ya sedikit bisa untuk menambah. Untuk mereka juga kan petani ini rata-rata punya anak sekolah, segala yang perlu kita bina. Ada langkah-langkah sendiri nggak Pak untuk menangani anjloknya harga singkong? Perusahaan BW waktu itu terlalu mereka satu alasan karena itu kotor, dan dua masalahkan umur singkong. Katakan umur kedua, makanya sampai kadar potongan harus bisa. Makanya juga kalau katakan bagaimana supaya itu, karena kalau yang harga singkong itu bisa dinaikkan dan terus umur singkong itu bisa kita pakai standar motor bulan yang diterima oleh perusahaan, mungkin harga singkong bisa bagus dan hasil tani juga bisa bagus. Iya. Bapak ada langkah sendiri nggak nih Pak untuk kepada perusahaan? Kan perusahaan sekarang ini mengglobalkan untuk harga itu, mau baik yang singkongnya tua atau muda. Itu ada, maksudnya dari pihak DPRD sendiri kan tentunya memberikan gambaran kepada pihak perusahaan untuk memilah gitu si singkong yang muda dan singkong yang tua untuk harga yang berbeda. Supaya bisa untuk memilah harga tadi, supaya bisa menggunakan harga, supaya potongan juga tidak terlalu kecil, dan juga mungkin ada posisi dana perusahaan. Untuk dana yang sewajarnya, maksudnya harga yang sewajarnya di singkong yang tua yang sudah layak untuk dipanen itu berapa sih Pak? Itu sudah 7 sampai dengan 1 tahun. 7 bulan sampai dengan 1 tahun. 7 bulan sampai 1 tahun. Untuk harganya sendiri? Harga sendiri kalau bisa yang standarnya? Di atas 1.000. Di atas 1.000 yang diterima? Yang diterima oleh perusahaan. Yang diterima perusahaan atau masyarakat nih? Enggak, itu diterima perusahaan. Jadi kan mesti kalau dia potongan terlalu kecil, ya mungkin sampai di masyarakat bisa sampai 800 kan gitu. Oh gitu, dari misalnya 1.000 ada 1.200 nih, santai kan dipotongnya sama biaya pencabutan, sama biaya untuk mobilisasi. Nah itu mungkin kan kalau dia 100 bisa mencapai 800 bersih. Kalau dia 1.200 bisa mencapai 1.000 bersih. Nah supaya bisa untuk mengangkat harga singkong dan petani singkong juga bisa makmur. Dan kita bagaimana kita mau terus ke Lampung Tengah kalau singkong pun tidak bisa diperhatikan. Iya betul. Iya Pak, sebelum kita menindak ke perusahaan kan sudah dipanggil salah satu perusahaan singkong yang ada di Lampung Tengah sudah dipanggil ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Itu kan menurut pengakuan mereka itu umur singkong itu tidak mencukupi umurnya. Pernah nggak dari pihak DPRD untuk mengecek langsung ke petani?
belum sampai situ awal kami. Cuman kalau itu memang dibutuhkan oleh perusahaan, mungkin akan sampai situ kami laksanakan demi untuk khususnya masyarakat petani singkong. Ya, untuk mensosialisasikan umur singkong yang terbaik untuk dijual supaya kita tidak merugi, itu kan kadang kan petani juga banyak yang nakal nih Pak, bukan banyak yang nakalnya seperti halnya gini, kalau misalnya dari pihak perusahaan menaikkan harga, umur 5 bulan itu sudah mereka cabut gitu. Sebetulnya nggak sampai situ juga. Pada singkong ini begini. Pada singkong itu sebetulnya ya, kalau itu memang ditolak oleh perusahaan atau dari lapak-lapak yang ada, mungkin perusahaan juga akan menimbulkan suatu modal yang bagus. Contoh begini, di dalam suatu tanaman singkong itu tidak akan dicabut apabila tidak musim sawah. Mungkin waktu sawah ini aja, itu pun nggak setiap bulan mereka, itu hanya sekitar 1 bulan sampai 2 bulan. Itu yang waktu musim tanam sawah mereka yang paling untuk menyambut harga singkong itu supaya umur singkong itu supaya bisa di bawah standar lah, katakan seperti itu. Ini kan harga singkong saat ini Rp500, itu yang diterima masyarakat. Yang agak bersih segitu. Bersihnya segitu. Pernah lebih rendah dari ini nggak Pak? Sudah pernah, waktu tahun 2017-16 itu sudah pernah harga singkong sampai anjlok benar. Waktu Pak Mustafa sebagai Bupati Lewalonga, dia langsung serta ngajak masyarakat tadi singkong itu ngajak ke kementerian. Sehingga pulang ke kementerian waktu itu Pak Mustafa memanggil perusahaan dan ditetapkan harga singkong itu supaya bisa untuk ini. Alhamdulillah waktu itu berhasil ditangani oleh Pak Mustafa. Untuk harga singkong sendiri berhasil? Termasuk berhasil ya Pak ya? Rencana sidak sendiri kan memanggil sudah nih, memanggil sudah. Rencana sidak ini kira-kira kapan nih Pak? Sidak ini mungkin di bulan September akan sidak. Apa aja nih yang mau dibahas? Kami ingin melihat mana sih yang benar-benar singkong masih muda, di bawah umur atau bagaimana. Karena alasan mereka kotor, kita lihat juga nanti kotor sampai di mana. Makanya sampai potongan begitu besar. Kalau ini memang itu memang singkong lapak, mungkin kami juga akan menegaskan kepada perusahaan supaya jangan terlalu banyak terima dari lapak. Kalau bisa terima dari singkong langsung. Iya, dari DPRD sendiri nih Pak, kan terlalu banyak anggaran yang, apalagi yang pandemi seperti ini kan banyak anggaran yang lari ke COVID. Berarti kan anggaran itu larinya ke kesehatan, di bidang kesehatan. Ada nggak sih Pak anggaran yang khusus dari DPRD itu untuk anggaran pertanian? Nah itu yang saya bicarakan, itu yang harus saya ajukan nanti waktu pas di pembahasan anggaran. Saya minta untuk sektor pertanian ini supaya bisa ditingkatkan dengan alasan petani singkong, petani yang di Lampung Tengah ini saya rasa 80% itu petani. Nah oleh sebab itu biaya untuk pertanian ataupun APBD yang ada ini supaya bisa untuk ditambah untuk sektor pertanian untuk meningkatkan penghasilan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Selain singkong apa sih Pak yang diperhatikan di Kabupaten Lampung Tengah? Pagi-pagi juga saya rasa cukup lah untuk Lampung Tengah sendiri. Saya rasa tidak perlu kita minta bantuan tempat lain. Bahkan kita bisa menjual ya Pak? Insya Allah bisa itu. Karena sendiri untuk singkong dan jagung dan padi ini, wilayah pertanian Lampung Tengah cukup luas sebetulnya. Cuman kita pemerintah ini supaya bisa untuk memperhatikan bagaimana seperti pupuk organik atau hal-hal yang lain seperti lebih kan bisa membantu untuk masyarakat. Insya Allah masyarakat tidak terbebani. Jadi waktu pas harga turun juga masyarakat bisa mengerti kenapa, karena itu sudah ada bantuan dari pemerintah. Untuk pupuk subsidi sendiri nih Pak, kan pupuk subsidi ini kan agak sulit, bukan agak sulit sih, memang sulit ya, terbilang sulit untuk pupuk subsidi gitu. Itu penanganannya seperti apa nih Pak? Kan lebih banyak yang menggunakan pupuk subsidi ini yang petani singkong, betul. Nah, ketimbang petani yang lain. Nah itu juga bagaimana kelompok tani dan sama supaya bisa membagi kebutuhan singkong berapa, kemudian Ya, pemirsa yang ada di rumah masih bersama saya Resna, bersama Bapak Hanapi. Ya, Pak Hanapi, kita masih membahas tentang anggaran pertanian yang akan dianggarkan di DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
Nah, selain kita fokus di pertanian singkong, ada fokus-fokus yang lain nggak sih Pak? Di misalnya di padi atau jagung. Dan seperti pasti ada musim hujan, bagaimana itu masalah bukan hujan. Jadi kalau musim hujan ya kita anjurkan mereka ke padi antara padi dan ke jagung. Cuma kalau padi ini rata-rata itu ada tanda hujan, ada irigasi kan. Kalau irigasi itu rasa setahun bisa 3 kali. Panen cukup memadai. Kalau yang tanda hujan ini sesuai dengan kebutuhan air. Dan kalau itu waktu ada musim hujan waktu tanaman padi. Terus sebab itu kita juga harus menjadikan hal seperti itu supaya betul-betul tidak satu dari singkong, tidak hanya singkong aja. Kita juga bisa tahu bahwa ini kebutuhan kita hari-hari seperti padi dan beras. Untuk jagung juga ini sudah ada harga, insya Allah mereka juga harus bisa lari ke situ. Saya katakan bagaimana supaya Kabupaten Lampung Tengah ini benar-benar bisa memastikan sektor pertanian. Terus sebenarnya ini kan banyak harus kita bantu. Seperti di kita katakan tadi itu supaya ini supaya bisa jangan petani singkong hanya singkong aja yang tolak mereka. Nah, selain dari memang dari pemerintah pusat ya kan Pak, programnya ada program sendiri nggak sih Pak, misalnya subsidi tapi bukan pupuk subsidi modelnya, tapi pupuk yang biasa disubsidikan untuk masyarakat, itu ada program yang masih bagus. Lalu seperti memang kalau saya pupuk organik ini kan sangat mungkin masih Lampung Tengah. Dua banyak yang bisa diolah supaya bisa membantu untuk sektor pertanian berupa padi, jagung dan singkong tadi. Ini salah satu kita bantu dengan pupuk organik, insya Allah bisa mencukupi. Untuk pupuk organik sendiri ini kan Pak, banyak masyarakat yang memelihara kambing, sapi, ayam yang bisa dijadikan pupuk. Nah, itu ada perkumpulan organisasi masyarakatnya sendiri nggak Pak untuk pengumpulan pupuk organik gitu, pupuk kandang? Nah, untuk pengembangan sapi itu ada, itu sudah ada yang sudah mulai bekerja dengan perusahaan juga karena mereka tuh mendapat bantuan mungkin dari perusahaan itu dikemas menjadi pupuk organik. Tapi kalau masalah seperti kotoran Hewan, kambing, seperti sapi, kotoran ayam tadi, ini saya rasa masih perorangan. Masih perorangan, belum ada per kelompok ya Pak ya? Sekarang. Kalau misalnya dibikin per kelompok kan lebih enak juga nih Pak. Kalau misalnya dibikin per kelompok atau misalnya ada suatu apa namanya kayak misalnya UMKM lah gitu kan, tapi modelnya ini kita mengumpulkan pupuk di satu tempat gitu dari semua masyarakat. Kan masyarakat juga nggak semua yang memelihara kambing itu bisa nyampe puluhan, paling ada yang cuman 3-4 kambing, 4 ekor kambing gitu. Itu kan tentunya limbahnya kan pasti cuman sedikit gitu Pak. Nah, tadi asal itu udah ada wadah, mungkin mereka juga nanti ini bisa dijual oleh petani kan, atau penara peternak kepada petani sehingga itu bisa dimanfaatkan dan itu bisa dikelola oleh petani langsung, atau itu nanti dibikin kelompok seperti kelompok tani atau dari mana atau petani yang bisa untuk menambah suatu income pertanian dan itu juga bisa membantu untuk masyarakat petani yang ada di kota. Nah, potensi dari pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, selain padi, singkong, jagung, dan ubi-ubian yang lain, itu yang bisa kita tonjolkan ke depannya tuh apa nih Pak? Sayuran ya, sayuran itu saya lihat di kabupaten lain itu sayuran itu sangat-sangat bagus. Bahkan itu ada satu kelompok-kelompok seperti ada penanaman sawi, seperti penanaman brokoli, cabai, tomat. Ini saya rasa kalau ini pun kita wadahkan, cuman jangan tumpang tindih. Maunya nih satu kecamatan nih ini khusus untuk cabai, nah ini satu kecamatan lagi khusus untuk brokoli. Mungkin ini akan suatu menambah suatu income yang ada sehingga juga itu bisa dipasarkan untuk kemasan yang ada di Lampung Tengah. Tentunya tersediaan lumbung pangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah terjaga ya Pak, apalagi di masa pandemi seperti ini kan yang dikhawatirkan masyarakat lumbung pangan yang merosot, terus harga pangan yang ada di Lampung Tengah itu sangat anjlok ya, seperti halnya tadi contohnya kan singkong anjlok di harga Rp500 yang diterima seorang petani.
istilahnya mereka mau makan apa, sedangkan harga pupuk sudah berapa, dan untuk menunggunya berapa lama juga kan tidak diketahui ya Pak ya. Kadang memang kondisi dari cuaca sendiri yang mengharuskan singkong itu dipanen secara cepat gitu kan. Iya. Jadi apa nih Pak penanganannya sendiri dari DPRD untuk masyarakat, misalnya masyarakat yang memang sangat-sangat buta untuk pertanian gitu. Nah itu tadi kita harus bisa seperti tadi kata Mbak tadi, itu ada UMKM itu sangat bagus itu untuk membantu pertanian yang ada kan. Nah, selain itu juga kita harus ngasih wawasan bagaimana supaya mereka ini betul-betul bisa dalam COVID seperti ini. Ini sektor pertanian ini harus kita tingkatkan untuk membantu supaya ekonomi jangan terasa lah mengenai COVID ini tuh menengah ke atas atau ke bawah. Ini jangan sampai ada jenjang. Sebetulnya bantuan sudah terlalu banyak sih yang sampaikan kepada saya, seperti dari pusat atau dari mana, dari COVID. Alhamdulillah sudah cukup. Cuma untuk segi pertanian ini harus kita tingkatkan, jangan sampai masyarakatnya lemah untuk menanam. Itu harapan saya. Ada rencana nggak nih Pak bantuan untuk khusus petani gitu di masa pandemi ini, misalnya nih bantuan bibit. Jadi kan kalau misalnya kayak bantuan COVID ini kan modelnya kayak sembako, ya kan, sembako pasti sudah dari banyak misalnya ada PKH, ada BLT, terus BLTDD, itu kan semua berbentuk sembako. Nah untuk perhatian ke petaninya sendiri, misalnya ngasih bibit gratis atau ngasih pupuk secara gratis, itu ada nggak sih Pak, maksudnya pemikiran dari DPRD sendiri untuk ke tahap ke sana? Ya itu yang saya katakan tadi, saya sudah ada pemikiran itu waktu di Komisi 2, kan itu ada pernah bicara masalah itu supaya bisa membantu untuk sektor pertanian seperti bibit, seperti pupuk organik ini kan. Sebenarnya ini kan tidak bisa kami bicarakan cukup di kalangan dewan aja. Soal itu harus kita bicarakan juga ke sektor pertanian. Insya Allah dalam waktu cepat kami juga akan manggil sektor pertanian supaya akan bisa menambah bagaimana supaya bisa membantu kelancaran untuk petani yang ada dalam petani. Sejauh ini Pak, petani yang sudah yang terlihat berhasil itu, misalnya nih dari padi, jagung, itu yang lebih meningkat di Kabupaten Lampung Tengah itu apa? Yang mana? Ini sudah meningkat, ini sudah kelihatan dari tengah ini ya. Ini sudah bagian saya. Ini sangat singkong sebetulnya. Singkong ini sangat dominan. Kenapa? Di wilayah kami itu singkong ini sangat dominan, harganya dan sangat luas. Makanya saya merasa dengan adanya harga singkong ini anjlok, maka saya terlalu banyak keluhan dengan pemerintah Kabupaten Tengah. Jadi masyarakat itu langsung mengeluh kepada Bapak ya? Iya, banyak datang ke rumah sehingga mereka itu bagaimana supaya menyikapi supaya harga singkong ini betul-betul bisa untuk menambah atau bisa untuk stabilkan ekonomi yang ada. Berarti dalam waktu dekat ini Bapak memang harus mengejar harga singkong tersebut ya Pak ya? Iya, katanya itu yang harus dilakukan untuk Komisi 2. Harapannya nih Pak, harapannya bisa tembus harga berapa nih? Harapan saya bisa tembus di atas 1.000. Di atas 1.000? Harus ya Pak ya? Harus ya kan. Karena kalau misalnya di bawah 1.000 gimana Pak? Maka begini ya, itu kan petani singkong ini rata-rata bukan karena mereka punya lahan, kan lahannya kan dapat sewa juga kadang-kadang. Oh gitu. Nah, sampai mereka mau baja, upah koret, pupuk, ini kalau kita hitung-hitung dengan harga 500 tadi itu mereka ini minim sebetulnya. Pendapatannya sangat minim ya Pak? Minim. Kalau itu bisa harga 1.000, 1.000 lebih, 1.200 lah kira ya. Saya katakan tadi mereka akan menyimpan 800-900 harga uang sampai uang mereka, nanti ini bisa dipotong dengan biaya pupuk segala macam, sehingga mereka masih dapat harga dengan harga 400. Oke Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Ya pemirsa yang ada di rumah, masih bersama saya Resna dan juga Bapak Hanapi. Nggak kerasa Pak, ini di segmen terakhir, di 30 menit yang terakhir. Oke Pak, kita sudah membahas tentang anjloknya harga singkong. Yang jelas
di Lampung Tengah ini kan memang dominan di petani singkong. Tentunya Bapak sebagai anggota dewan harus memperjuangkan harga di singkong ini gitu. Untuk di dampaknya dari COVID-19 sendiri atau seperti apa nih Pak nih harga itu menurut Bapak itu pandangan Bapak? Dan mereka jangan sampai akan melakukan aktivitas mereka sebagai petani tanpa makan seperti menanam singkong, menanam padi, menanam teruskan mereka juga tidak akan diam memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah itu juga nanti setelah itu saya minta kepada petani singkong atau petani jangan sampai membuat singkong di bawah umur supaya perusahaan itu tidak alasan untuk melakukan kerja. Kalau mereka mengatakan di bawah umur dan ternyata mereka sudah ataupun mereka di HDS 10 dan ke atas itu udah umur di situ ya. Nah, ini harapan saya pada perusahaan juga jangan sampai sementara untuk membeli harga kasihan lah sama masyarakat yang ada. Iya, betul. Apalagi 80%-nya petani di Lampung Tengah ini petani singkong ya Pak ya. Terus udah gitu memang nggak semua petani singkong ini memiliki lahan sendiri. Banyak juga dari mereka yang sewa lahan. Itu misalnya nih Pak, kalau misalnya ini kan mumpung musim hujan, kadang kan pada saat mereka panen itu di musim kemarau, itu kan kesusahan juga Pak mendapatkan bibit singkong. Itu bagaimana nih Pak solusinya? Kan pasti beli juga. Kalau misalnya beli, otomatis mereka menganggarkan lebih besar lagi, lebih rugi lagi dong. Kalau seperti bibit singkong waktu pas kemarau ini kan sering bantu. Dan kadang juga ada yang kalau sebelahnya sudah mau cabut nih satu hektar kan bisa untuk ditanam untuk 2 hektar. Iya betul. Nah itu ya saya rasa cukup pengertian lah mereka. Tapi yang harus dibeli juga ya ada yang mereka jual juga. Mudah-mudahan itu akan jadi kendala sepanjang pemerintah dan perusahaan juga bisa memajukan nasib mereka. Untuk singkong sendiri nih Pak, bibit singkong apa nih Pak yang bagus? Misalnya yang bisa menghasilkan dari 1 hektar itu bisa berapa ton gitu yang menghasilkan? Ya, kalau untuk singkong itu di atas 30 ton. Tapi kalau dia di bawah daripada 20 ton ini rata-rata singkong agak hasil. Jadi bibit apa yang bagus? Kasesa Jenisnya? bagus, Thailand bagus. Kasesat itu berapa bulan? Kasesa itu bisa sampai 12 bulan. Kalau Thailand ini 10 sampai 12 bulan. Kalau yang terbaru nih Pak, yang saya dengar itu ada daun 9. Daun 9 itu katanya bagus juga tuh untuk peningkatan si buahnya itu bisa 2-3 kali lipat dari singkong kasesat. Itu pernah ini nggak Pak? Itu daun 9 itu di wilayah Lampung Tengah ini katanya belum bisa belum berapa dominan ya. Yang sudah dominan tuh hanya Kasesa dan Thailand. Kasesat dan Thailand. Tapi kan rata-rata nih Pak untuk di Thailand itu di singkong Thailand rata-rata memang masyarakat itu panen di umur 7 bulan. Kalau untuk Thailand. Enggak, itu dilihat juga. Itu ada yang waktu mereka dah butuh dengan penghasilan dengan kemampuan yang ini mungkin 7 bulan. Tapi kalau mereka bisa bertahan sampai 10 masih bagus. Berarti kan kalau untuk melihat secara kebutuhan masyarakat dan penilaian dari pihak perusahaan yang membeli juga kan berarti kita harus memberikan solusinya Pak. Yang seperti halnya membedakan harga untuk yang usia muda dan usia yang tua gitu. Jadi biar kesetaraannya tuh beda gitu. Itu tadi asal perusahaan itu bisa mengatakan ke depan nih mereka akan terima dengan harga sekian dengan umur sekian mungkin itu akan lebih bagus. Karena kadang-kadang kan nggak sampai situ perusahaan yang mereka tanamkan karena Lampung Tengah ini sudah terlalu banyak seperti lapak-lapak singkong sama-sama dari perusahaan yang ada itu yang sebetulnya jatuh harga singkong juga. Oke Pak, pesan nih terakhir untuk masyarakat itu supaya mereka jangan down dengan harga yang sangat-sangat anjlok yang Rp500 yang tadi Bapak katakan. Iya. Nah, saya rasa untuk kami yang ada Lampung Tengah, baik itu singkong, jagung dan padi, kita betul-betul bisa memberi wawasan kepada mereka supaya mereka betul-betul bisa memberi contoh yang bagus juga, jangan sampai patah hati, mereka terus laksanakan sebagai bisnis mereka sebentar supaya harga singkong ini juga bisa diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan Lampung Tengah tidak akan diam dan selalu akan memperhatikan nasib petani yang ada.
Iya, terima kasih Pak. 30 menit sudah Bapak menemani kita di program dialog spesial. Ya, pemirsa yang ada di rumah, terima kasih telah menyaksikan dialog spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.